Sejarah bagaimana terbentuknya Kerajaan Saudi Arabia bersekongkol dengan Inggris. Hal ini bertujuan agar jumlah dinasti Al-Saud tidak semakin bertambah, darah bangsawan yang terjaga purnianya, dan kekayaan keluarga hanya terpusat pada keluarga saja. Abdulaziz Abdul menikahi Aziz banyak menikahi istri banyak karena istri alasan karena yang mirip alasan dengan yang mirip alasan dengan para bangsawan alasan para Eropa, bangsawan Eropa, yakni untuk menciptakan aliansi di antara para aliansi di musuhnya. antara para musuhnya. Abdulaziz Abdul Aziz menghabiskan sebagian menghabiskan besar masa sebagian besar mudanya masa dalam mudanya konflik dengan dalam kaum konflik Rashidi kaum dan Rashidin Kekaisaran dan Ottoman. Kekaisaran Ottoman. Tidak diragukan Tidak lagi diragukan bahwa lagi bahwa pernikahannya seringkali pernikahannya bersifat sering politis politis yang dirancang untuk menumbuhkan untuk perdamaian menumbuhkan dan perdamaian stabilitas. stabilitas. Karena ia Karena jelas ia jelas memperlakukan memperlakukan istri-istrinya istri secara adil, secara adil. pernikahannya dapat Pernikahan dianggap dapat benar-benar dianggap Islami benar-benar meskipun Islami melampaui batas meskipun nominal. melampaui batas nominal. Di sisi lain, Di sisi kami lain, sama kami sekali sama tidak sekali tidak berkepentingan berkepentingan untuk untuk mengkritik praktik mengkritik perkawinan praktik seorang perkawinan panglima seorang perang panglima perang yang telah yang menyatukan telah Jazirah menyatukan Arab Jazirah dalam Arab setidaknya dalam 14 setidaknya perang besar 14 antar perang suku. besar antara suku. Ketika Raja Ketika Abdulaziz Raja Abdul terus Aziz mengganti terus istri tua mengganti istri dengan tua istri yang lebih dengan muda istri yang dan lebih muda merotasi dan mereka merotasi mereka terus menerus, maka itu akan maka menjadi itu akan perilaku yang menjadi dibolehkan perilaku yang secara hukum. dibolehkan secara hukum. Berikut adalah Berikut kontroversi adalah Raja pendiri kontroversi Arab Raja Saudi Al modern Saudi yang modern yang kontroversial. kontroversial. Abdul Aziz bin Abdul Rahman Rahman Al-Saud Al-Saud atau yang biasa atau dipanggil Ibnu disebut dengan Saud Ibnu Saud lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1876. 1876. Dia adalah Dia anak adalah keempat anak dan putra keempat dan ketiga putra dari ketiga Abdul dari Rahman bin Abdurrahman Faisal, bin Faisal, salah satu salah penguasa satu terakhir penguasa Emirat terakhir Najd, Emirat negara Najd, Saudi generasi negara kedua, Saudi di generasi sebuah kerajaan kedua, suku sebuah yang kerajaan berpusat suku di yang Riyadh. berpusat di Riyadh. Ibunya adalah Ibunya Sarah adalah binti Sarah Ahmed binti Ahmed Al-Sudairi al-Sudairi dari keluarga dari Sudairi yang keluarga kuat. Sudairi yang kuat. Pada saat Pada saat kelahirannya, kelahirannya, wilayah Arab bagian tengah terpecah terpecah secara politik, dan keluarga dan keluarga Al-Saud Al-Saud di di Riyadh terlibat dalam dalam perebutan perebutan kekuasaan kekuasaan yang serius. Ibnu Saud Ibnu tumbuh Saud dengan tumbuh dengan beberapa mempelajari bab beberapa Al-Quran bab di bawah Al-Quran bimbingan di bawah seorang bimbingan guru seorang guru Islam terpelajar dari Riyadh. Saat tumbuh Saat dewasa, Ibnu Saud ditempatkan di bawah pelatihan guru Islam ternama lainnya, Abdullah bin Abdullah bin Latif, Abdullah bin yang di Latif, bawah yang di bawah bimbingannya. bimbingannya. Ia belajar Belajar teologi serta Islam Al-Quran serta secara Al-Quran secara keseluruhan. Di masa mudanya, Di masa mudanya, Ibnu Saud sangat senang menunggang kuda dan memiliki dan memiliki sopan yang baik. santun yang baik. Saat berusia Saat berusia 10 tahun, tanah milik keluarganya direbut oleh keluarga Rashidin. Karena alasan inilah, pada tahun 1891, ayahnya bernama Abdul Abdul Rahman Rahman mengevakuasi keluarganya dari keluarganya Riyadh dari Riyadh dan akhirnya dan menetap di akhirnya menetap pengasingan di pengasingan Kuwait, Kuwait. tempat Ibnu Saud Tempat Ibnu Saud menghabiskan sisa masa kecilnya sebagai orang buangan yang tidak punya uang. tidak punya uang. Disinilah Ibnu Disinilah Saud Ibnu sudah Saud menunjukkan karakteristik kuat karakteristik seorang kuat pejuang seorang Islam pejuang dan Islam gaya hidup dan nomaden gaya hidup yang nomaden dialaminya saat keluarganya pindah ke pindah ke pengasingan pengasingan sangat mempengaruhinya. Kehidupan di Kehidupan di pengasingan membantu pengembangan kenegarawanan dan kualitas kepemimpinan yang baik pada calon raja. Di Kuwait, Di Kuwait, Ibnu Saud menjalin persahabatan yang erat dengan Sheikh Mubarak, Syekh Mubarak, saudara tiri penguasa Kuwait, Sheikh Syekh Muhammad Muhammad Al-Sabah. Al-Sabah. Setelah Sheikh Setelah Mubarak Syekh Mubarak dengan paksa dengan paksa menyingkirkan menyingkirkan saudaranya dari dari kekuasaan dan mengangkat dirinya sendiri ke atas takhta. Ibnu Saud Ibnu Saud beberapa kali diundang untuk menghadiri audiensi kerajaan, tempat keluhan didengar dan petisi dan diajukan. petisi diajukan. Ia mempelajari Ia mempelajari Al-Quran lebih dalam, politik, politik, dan cara memimpin dan cara tentara memimpin dalam perang. tentara dalam perang. Selama tinggal di Selama tinggal pengasingan, pengasingan, ia mengembangkan keinginan yang kuat untuk untuk memerintah negara Saudi, Arab Saudi, terlepas dari rintangan yang akan ia hadapi. Ibnu Ibnu Saud tidak senang dengan kemiskinan, kebodohan, penyakit, penyakit, dan keadaan anarki yang menjadi ciri telah khas menjadi ciri khas Jazirah Arab Jazirah Arab setelah setelah disintegrasi. Tengah.
Masalah ini semakin mendesaknya untuk untuk menyatukan kembali bangsa Saudi Saudi di di bawah bawah panji Islam dengan satu Tuhan, dengan satu yakni Tuhan, Allah, yakni Allah, dan satu utusan dan Allah, satu utusan Allah, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ibnu Saud Ibnu Saud memimpin memimpin pasukan kecil berjumlah sekitar 60 orang untuk merebut untuk kota merebut Riyadh kota pada Riyadh 15 pada Januari 15 Januari tahun 1902, 1902. tentunya menandai sebuah sebuah peristiwa dimulainya jihad Raja Abdul Aziz. Raja ini. Di usia Di 26 usia tahun, 26 Ibnu tahun, Saud Ibnu Saud meninggalkan Kuwait dan memimpin dan sekelompok memimpin kecil sekelompok kerabat kecil dan kerabat membantunya dan membantunya untuk kembali untuk ke Riyadh kembali ke Riyadh dengan tujuan dengan tujuan menaklukkan kembali kota dan itu seluruh yang jazirah seluruh Arab. jazirah Arab. Warga Riyadh Warga Riyadh menyambut hangat kepulangan kepemimpinan dan itu. pada tahun Pada tahun 1901, 1901, Ibnu Saud Ibnu Saud menggantikan menggantikan ayahnya sebagai sebagai Sultan sultan dan segera dan segera terlibat dalam untuk upaya merebut untuk kembali merebut tanah kembali keluarganya. tanah keluarganya. Setelah Riyadh Riyadh direbut, direbut, banyak pendukung bangsa Saud bangsa yang Saud mendukung yang seruan mendukung Ibnu seruan Saud Ibnu untuk Saud mengangkat untuk senjata. mengangkat senjata. Ia adalah Ia adalah pemimpin karismatik yang menyediakan persenjataan bagi anak buahnya. Namun, merebut kembali Najd bukanlah kembali tugas yang mudah, saat itu dan Emirat Rashidin mendapatkan dukungan Kekaisaran Ottoman. Ibnu Ibnu Saud Saud peluang besar saat peluang pasukan besar Turki pergi pasukan karena besar. masalah pasokan, pasokan sehingga dia yang menyerang sehingga dia Al-Rashidi menyerang bersama Al-Rashidin bersama tentaranya untuk menguasai untuk seluruh menguasai Najd. seluruh Najd. Ibnu Ibnu Saud Saud kemudian mendirikan kemudian Ikhwan, mendirikan Ikhwan, sebuah sebuah persaudaraan militer agama yang membantu yang membantu penaklukannya penaklukannya dengan persetujuan dengan dari ulama persetujuan dari Salafi ulama setempat. Salafis setempat. Pada tahun yang Pada sama, tahun yang sama, ia melembagakan kebijakan agraria untuk menempatkan penduduk Badui, penggembala nomaden ke dalam koloni, dan mengganti organisasi kesukuan mereka dengan sumpah kesetiaan kepada Ikhwan. Pecahnya Perang Dunia I membuat perjanjian yang menjadikan Ibnu Saud dengan Gubernur Najd tidak terwujud. Di sisi lain, ketika Ottoman ingin mengembangkan hubungan dengan Ibnu Saud, pemerintah Inggris melihat peluang, dan mereka juga segera menjalin hubungan diplomatik dengannya. Agen Inggris, yakni Kapten William Shakespeare, diterima dengan baik oleh suku Badui. Inggris menandatangani perjanjian Darin yang menjadikan tanah Wangsa Saud sebagai wilayah protektorat Inggris. Misi diplomatik serupa didirikan dengan kekuatan Arab manapun yang mungkin mampu menyatukan dan menstabilkan wilayah tersebut. Sebagai gantinya, Ibnu Saud berjanji pada Inggris untuk kembali berperang melawan Ibnu Rashid yang merupakan sekutu Ottoman. Menurut perjanjian itu, Inggris memberikan senjata dan perbekalan perang, menentukan batas-batas negara Saudi yang sedang berkembang, dan melakukan upaya diplomatis membantu Ibnu Saud menyatukan Jazirah Arab. Setahun kemudian dengan bantuan Inggris, Ibnu Saud akhirnya memadamkan kekuasaan Al-Rashidin. Kekalahan Al-Rashidin telah menggandakan ukuran wilayah Saudi, di mana hal ini memungkinkan Ibnu Saud menegosiasikan perjanjian baru dan lebih menguntungkan dengan Inggris. Pada tahun 1922, Ibnu Saud bertemu Percy Cox, komisaris tinggi Inggris. Secara Islam, nikah hanya boleh 4 istri, tidak boleh melebihi 4 istri.